Halo dan selamat datang kembali di dalam tutorial playlist dasar CSS bersama saya Pandi Masra, dan di video kali ini kita sudah sampai di dalam part 7 yaitu pseudo class. Dalam materi kali ini pseudo class kita akan membahas sebuah teks yang berada di dalam halaman HTML, khususnya link teks yang akan kita buat animasinya atau pembuatan perubahan atau bagaimana kita menampilkannya di dalam website. Jadi pseudo class kali ini kita akan lebih membahas ke arah link khususnya. Dan pseudo class itu adalah selektor CSS yang digunakan untuk mengakses bagian tertentu dari HTML yang tidak terlihat. Tidak terlihat di sini maksudnya tidak tertulis di halaman website tersebut, tetapi diketik di halaman HTML. Atau biasanya ini tidak dapat diakses dengan HTML atau selektor sederhana. Jadi kita gunakan pseudo class. Pseudo class yang berhubungan dengan link itu adalah yang pertama itu link, kemudian visited, kemudian ada hover, kemudian ada active. Dengan pseudo class ini di dalam CSS ini, teman-teman dapat memanipulasi tampilan link pada halaman web untuk memberikan interaksi yang lebih menarik. Misalnya, link ini kita gunakan untuk memilih link yang belum pernah dikunjungi oleh pengguna. Contoh link itu adalah warnanya biru, itu belum pernah dikunjungi misalnya. Selanjutnya ada visited. Visited ini digunakan untuk memilih link yang telah dikunjungi oleh pengguna. Misalnya link visited dirubah menjadi purple gitu. Itu digunakan pseudocode visited. Kemudian ada hover. Hover ini digunakan ketika memilih link atau mengarahkan kursor ke dalam link yang masih berada di atasnya, itu masih berarti masih hover di dalam link tersebut. Kita bisa gunakan hover merubah color gitu misalnya. Selanjutnya ada aktif. Aktif ini digunakan untuk memilih link ketika sedang ditekan oleh pengguna. Misalnya ketika ditekan dan belum dilepas, link tersebut akan berwarna lain, misalnya berwarna hijau. Itu kita akan coba aplikasikan di dalam Visual Studio Code nanti. Yang untuk merubah link yang belum dikunjungi itu sintaksnya seperti ini dalam CSS. A.2 link color blue, berarti link yang belum dikunjungi memiliki warna biru. Selanjutnya, merubah link yang telah dikunjungi. A.2 visited color purple. Ini nanti kita bisa sesuaikan ya. Selanjutnya, A hover color red untuk mengubah warna link saat di hover. Selanjutnya ada A.2 aktif, artinya saat link tersebut diklik saat aktif, color kita rubah menjadi green. Itu arti dari sintaks tersebut. Nah, pada contoh di atas, selektor A dipilih untuk memilih semua elemen A pada halaman web. Elemen A itu biasanya adalah link. Kemudian pseudo class CSS ini seperti link, visited, hover, dan aktif itu digunakan untuk memberikan gaya pada link tergantung dari keadaannya nanti ya. Misalnya link yang belum pernah dikunjungi akan diberi warna biru, link yang sedangkan link yang di hover akan diberi warna merah, dan pseudo class hover. Seperti itu. Kemudian ada contoh pseudo class CSS yang berhubungan dengan posisi elemen. Yang pertama itu first child, last child, nth child, nth last child, dan only child. Dengan menggunakan pseudo class CSS ini, Anda dapat memberikan tata letak yang lebih dinamis dan menarik bagi pengguna. First child ini digunakan untuk memilih elemen pertama dari parent yang menjadi child. Contoh penggunaan first child itu adalah seperti ini. Nah, ini digunakan untuk memilih elemen pertama dari parent yang menjadi child. P.2 first child, font weak bold. Selanjutnya ada last child. Last child ini digunakan untuk memilih elemen terakhir dari parent yang menjadi child. P.2 last child dalam color red. Selanjutnya ada nth child, digunakan untuk memilih elemen kedua dari parent yang menjadi child. Li nth strip child 2. Ini memilih elemen kedua dari child. Selanjutnya adalah nth last child, memilih elemen kedua dari parent yang menjadi child, dimulai dari elemen terakhir. Jadi dipilih dari bawah nomor 2. Selanjutnya only child. Only child ini memilih elemen yang menjadi child yang merupakan satu-satunya child dari parent tersebut. Nah, ini adalah sintaks yang akan kita gunakan untuk memanipulasi links di dalam program kali ini. Dan kita langsung mulai buka Visual Studio Code. Ini kita buat
yang sederhana dulu. Kita buat halaman HTML dan CSS terpisah. Kemudian kita buat halaman untuk menampilkannya. Jadi yang pertama kita memiliki di sini adalah H1, elemen H1, kemudian ada elemen link selector yang H1 juga. Dan untuk pseudo class kita gunakan pada link berikutnya. Ada section 1 2 3, kita rubah dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita memiliki 8 link. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini link section 1 berarti masih ada di sini. Angka 1 nih. Sebentar. Ini akan dihilangkan dulu ya. 7 8 9. Kita memiliki 9 link di sini. Kemudian pseudo class kita gunakan, contoh yang pertama itu adalah A visited color purple. Ini A adalah menuju pada A ref ini, A anchor. Ketika kita visit, maka colornya akan berubah menjadi purple. Nah, sudah biasa ya. Jadi setiap link standar defaultnya adalah seperti itu. Kemudian kita buat hover dan aktif. Kita buat ketika dia di hover dan dia aktif, maka colornya akan berubah menjadi merah dan hijau. Kita reload ya. A hover, A aktif. Hover itu ketika mouse kita arahkan sini, nah dia akan membuat warna menjadi merah dan font menjadi lebih besar. Itu sintaksnya. Ini bisa kita rubah. Misalnya fontnya kita bisa menjadi besar seperti 28 px. Kita reload, nah, dia akan menjadi link berubah menjadi besar. Kemudian warna kita bisa sesuaikan jadi hijau misalnya. Nah, dia akan berubah menjadi hijau ketika kita klik atau hover di atasnya. Nah, ketika aktif, colornya terubah menjadi merah ya. Ini artinya ketika aktif ini artinya ketika kita klik. Nah, sebelum klik, ketika kita klik dan tahan, harusnya dia berubah menjadi hijau, merah, sorry. Ini belum kita simpan dan kita reload. Nah, kita klik, dia akan menjadi merah. Klik dan tahan ya. Selanjutnya untuk visit, hover dan aktif seperti tadi. Jadi visit ketika kita sudah mengklik, nah kita kembali lagi, dia akan menjadi purple, semua akan menjadi purple. Kemudian ada selanjutnya pseudocode first child. Nah, ini kita gunakan ketika kita hanya ingin menggunakan first child untuk warna seperti itu, warna hijau. Kemudian ada selanjutnya selain first child, ada last child, li last child. Kita bisa berubah di sini. Kita bisa gunakan last child. Last child itu artinya yang terakhir. Nah, link section 9. Selanjutnya ada nth child. Kita hapus dulu yang ini. Kita nth child ya. Nth child artinya kita memilih elemen yang ke berapa, misalnya ke 7. Kita reload, nah dia akan berwarna hijau untuk link yang nomor 7. Kemudian ini juga berlaku seterusnya apabila kita matikan. Misalnya font size kita akan rubah ketika dia mengklik hanya ini yang ke 7. Kita simpan.
tersudut. Nah, font size dia akan berubah menjadi ini, artinya selektor yang digunakan untuk NTH child ke-7 dia akan berubah seperti itu. Selanjutnya, selain NTH child, di sini juga ada, kita jelaskan dulu ya. NTH child 2N. 2N itu apa? 2N itu kita gunakan NTH child ketika kita ingin membuat kelipatan 2 gitu, kita bisa gunakan 2N. Nah, jadi 2, 4, 6, 8 dia akan berubah menjadi warna hijau dan size-nya 28. Kemudian kita ingin kelipatan 3 gitu misalnya, kita shift. Nah, dia akan kelipatan 3, 6, 9. Nah, tapi ketika kita ingin memulai dari kelipatan 3 tapi memulai dari 1, bagaimana caranya? Nah, kita tinggal kurangi berapa di sini, min 2. Nah, dia akan mulai kelipatan 3 dari 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 seterusnya. Jika kita tambahkan 1 di sini 10, dia akan berwarna hijau lagi. 10 berwarna hijau. Oke. Kemudian ada ini, selanjutnya ada event odd. Event odd ini kita juga bisa gunakan untuk ganjil dan genap. Odd, kita coba odd. Nah, dia akan ganjil, dia akan membuat menjadi berwarna hijau. Kemudian event ya, simpan, dia akan membuat yang genap berwarna hijau. Itu tadi contoh penggunaan dari pseudocode. Kemudian kita masih ada materi only child sudah, NTH child, last child sudah, first child sudah. Jadi untuk itu ya, untuk pseudocode. Jadi misalnya teman-teman ingin membuat linknya berbeda-beda, sesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Jadi contoh kali ini untuk membuat seperti itu sudah cukup sih seharusnya ya. Jadi sampai jumpa di video tutorial HTML atau CSS berikutnya. Terima kasih.